Legenda Putri Kijang Mas, sebuah kisah tentang pesona, kutukan, dan pengorbanan. Di tanah subur kerajaan Kalingga, berdirilah kekuasaan Prabu Anglingdria yang memimpin dengan kebijaksanaan bersama permaisuri tercintanya, Dewi Ratnamaya. Kebahagiaan di istana mereka terasa belum sempurna lantaran tak juga dikaruniai keturunan. Malam demi malam, Dewi Ratnamaya memohon ke hadapan altar dewa-dewa di pura kerajaan, mengharapkan berkah seorang anak. Permohonannya pun mendapat jawaban yang agung. Dalam malam saat bulan purnama menyinari negeri, lahirlah seorang bayi perempuan dengan paras yang demikian memesona. Kulitnya seputih melati, rambutnya hitam berkilau, dan guratan berbentuk kijang emas terukir di telapak tangannya. Para Brahmana mengguratkan takdirnya. Sang bayi adalah anugerah sekaligus ujian bagi kerajaan Kalingga. Bayi itu diberi nama Putri Kijang Mas. Berkembang menjadi seorang gadis yang anggun, berbudi pekerti luhur, dan berintelek tinggi, Putri Kijang Mas menjadi kebanggaan rakyat serta ayahandanya. Namun, ketenaran kecantikannya meluas hingga ke telinga Raja Prabala, seorang pemimpin dari negeri seberang yang dikenal sebagai penguasa yang penuh ambisi. Dengan penuh obsesi, ia bersumpah untuk menjadikan Putri Kijang Mas sebagai permaisurinya. Ketika malam tiba dan langit bertabur bintang meredup, pasukan Raja Prabala melancarkan serangan. Kobaran api membakar desa-desa, suara jeritan rakyat menggema memecah kesunyian malam. Prabu Anglingdria memimpin perlawanan dengan gagah berani, tetapi jumlah musuh yang melimpah membuat kekalahan tak terhindarkan. Dalam keadaan genting, Dewi Ratnamaya melarikan Putri Kijang Mas ke sebuah hutan keramat. Di bawah sinar terang bulan purnama, Putri Kijang Mas bersimpuh, memanjatkan doa penuh harap. "Wahai para dewa, selamatkanlah rakyatku," isaknya pelan. Seketika angin kencang berembus, dan sebuah suara gaib berbicara. "Wahai Putri Kijang Mas, engkau telah ditakdirkan sebagai penerang jalan. Namun untuk melindungi kerajaan dan rakyatmu, kau harus mengorbankan wujud manusia. Hanya dengan berubah menjadi kijang emas, keselamatan negerimu dapat terjamin." Dengan air mata yang bergulir di pipinya, ia dengan suara penuh tekad menyatakan, "Jika itu kehendak takdir, aku ikhlas. Biarlah tubuhku musnah asalkan rakyatku tetap hidup dalam damai." Dalam sekejap, cahaya keemasan menyelimuti tubuh anggun sang putri. Wujud manusiawinya perlahan memudar, bertransformasi menjadi seekor kijang emas yang bercahaya. Dewi Ratnamaya menjerit pilu, memeluk makhluk mungil penuh kasih, yang kini menatapnya dengan mata penuh keberanian dan cinta. Ketika pasukan musuh mendekat, mereka terpukau oleh kemilau kijang emas. Nafsu serakah menguasai akal mereka, memaksa mereka meninggalkan pertempuran untuk memburu sang kijang yang bersinar. Lincah dan tangkas, Putri Kijang Mas memimpin mereka jauh ke dalam hutan keramat. Satu persatu pasukan tersesat, jatuh ke jurang, atau menjadi mangsa para predator hutan. Pada akhirnya, Raja Prabala pun tertimpa bencana akibat keserakahannya, terjerumus ke jurang yang dalam dan tewas. Namun, wujud Putri Kijang Mas tidak pernah kembali. Ia tetap berlari bebas sebagai kijang emas, menjaga negeri dari ancaman. Konon, di malam-malam saat bulan purnama, kilauan emasnya masih tampak di rimbunnya hutan, seperti sosok pelindung abadi bagi rakyatnya. Prabu Anglingdria dan Dewi Ratnamaya menangisi kepergian putri tercinta, tetapi juga merasa bangga atas pengorbanan suci yang dipilih sang putri demi kebaikan bersama. Rakyat Kalingga pun terus mengenang jasa Putri Kijang Mas dengan penuh hormat. Setiap tahun mereka mengadakan upacara di hutan keramat, mempersembahkan doa dan sesembahan untuk menghormati pelindung mereka yang abadi. Pesan moral: kepemimpinan sejati bukanlah soal kekuasaan, melainkan keberanian untuk menempatkan kepentingan banyak orang di atas diri sendiri.